Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dua aga-aga yang menjadi kajian pokok ulama kita dari dulu sampai hari ini dan dunia akan kiamat. Tapi perlu sampaikan, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Tapi peristiwa Mi'raj sampai hari ini hanya ulama hakikat yang sering membicarakannya. Magai makadaka peristiwa Isra wedding ilogikakan secara ilmiah, nasabak magai kecanggihan teknologi saat sekarang ini justru bisa mengungkap apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kegayaro HP yang katanya makoko yang Android yang sudah canggih itu bisa melihat wajahnya orang dengan video call. Jadi weddingi ma video call. Okoi makkatawe melaksanakan ibadah umrah, kita bisa terkoneksi dengan melihat wajahnya berputar di depan Ka'bah hanya menggunakan aplikasi video call. Jadi itu hal yang tidak mustahil. Dalam sains, angka apa aga-aga nakaji tau pandrita sampai saat ini sudah tembus pada 5. Tapi iero nabitta narampe wattunna napaturu pong Allah Ta'ala koram lebih makadai nabitta 70 cahaya yang turun ketika Al-Quran itu diturunkan. 35 cahaya okopanni atau malaikat Jibril dan 35 cahaya di sayap kirinya. Jadi pas 70. Siaga cahaya nalolong atau makokoy berdasarkan kajian ilmiah. Mulai dari peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Kona kaji secara teknologi. Napai 5. Yang pertama adalah Bluetooth, infrared, BlackBerry, kemudian hologram yang ditemukan. Terakhir ada namanya black hole yang masih dikembangkan. Ya komakadai Bluetooth mentransfer data secara jarak dekat. Infrared juga begitu. Tapi angka yasenero BlackBerry yang bisa komunikasi luar angkasa. Biasa diiasami telepon. Tapi sebenarnya BlackBerry itu adalah salah satu jenis cahaya yang weddingnya rubai suara menjadi cahaya, cahaya menjadi suara. Pak Yakokui ulangnya tahu, dena tembus bisa komunikasi sampai ke bumi, kecuali harus berubah dari cahaya menjadi suara. Jadi itu yang dipakai aplikasi yang disebut dengan BlackBerry. Kemudian hologram, Jepang sekarang sudah pakai. Jadi bisa mengajar di 3 universitas dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan hologram. Yang ini tetap tongo kiolona tapi dia gak tahu nah. Kenroi okumi bola na monro itu menggunakan hologram. Enapai 5 cahaya na runtuh tawe, na 70 cahaya na kurangi. Jadi angka mo pa 65 cahaya dia na lolongang itawe. Dari situlah rahasia Al-Quran tidak bisa diungkap secara keseluruhan letu ya soewe. Kemudian aga kaitan na si bawa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia kotomelo macurita wali. Mukjizat kalau nabi, karama kalau para waliullah, para aulia itu disebut dengan karamah. Ia ko tau pandrita makadai maunah. Jadi ia tahu pandrita tariolo termasuk ke Khalil Bangkalan dan ulama-ulama waliullah termasuk guru Tasada
almarhum al-maghfurlah. Di sini berkat ilmu beliau sehingga dia tanamkan keberkahan di Kabupaten Wajo ini. Saya punya salah satu orang yang tahu betul itu. Misangi karamahnya Gurutta Saada almarhum al-maghfurlah. Saya pernah bicara langsung itu di Kolaka Utara. Sitonganna atau Belawah. Yang pernah melihat Gurutta melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah. Padahal angkamui Gurutta pengajian setiap malam Jumat di Masjid Raya di Wajo ini. Buktina maka da alena nasabak na lingi cicing. Pak Nitay makadang kay Gurutta, padahal kalau terakhir pada waktu itu jemaah haji Kabupaten Wajo tidak mungkin joka Gurutta na degaga na kapala imunrin kita yang terakhir. Tapi maginang katulyang kena runtuk matawa Pak Gurutta. Sidupai na pampengi jama, mak jama si bawa Gurutta. Jadi yakin maka de Gurutta to ngangi. Tapi juga ragu. Maka dana de nagaga pasawa imunrin. Tidak ada jamaah haji. Kita yang kloter terakhir. Kemudian ketemu lagi. Naludungi cicin na panalik Gurutta. Nates maka dalin na to nga. Jadi ro cici perosok na nalengi. Walaupun na poji. Maka dade meka mitay. Ya korewa ka matu meka tes si kadalin na to nga. Karena belum ada HP. Pas selesai pelaksanaan ibadah haji, rewai kemudian mengadakan syukuran. Nak gangkulian na pahadir Gurutta. Dan ketika Gurutta hadir, nasubui liman ne rumah cicinge. Aga nasang, kadaitan niya to nga kapang. Laba iru ciciku. Itu, Pak nasa diru gawas na pake we. Pas si lampu ka nasa Gurutta, naludung iru cicinge na panapampenga nga. Maka dali cici mu demu ikhlas malenga. Dari situ dia yakin maka da Gurutta tongang. Tapi dia tanyakan loko keluargana. Maka da menre tonga gi maka Gurutta. Nasa ide, tuliang kami mapengajian ko masigi. Dari situ mukjizatnya ulama bahwa bisa dia berada di dua tempat dalam waktu yang kita tidak bisa ukur secara logika. Tapi dalam keimanan itu terjadi. Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah juga demikian. Dua nonroi maka toba dalam satu waktu. Maka toba yoko pangkap alena toko penrang. Muri na manasi runtuk na pangewan na paaruntukang. Nasaba angka muri na ko pangkap matoro kang isandalana. Nite Gurutta maka toba alena giling isandalana napa alena to maka tanyang isandalana Gurutta. Iyo ko penrang makoto. Si sana rewa si runtuk ko pesantrennya aga nasero pule penrang kanja pakato ba na Gurutta ko penrang nasa ngaji mo balik nakui pangkap makato ba nasa de alina toha sehingga ia tay dua mapangewang berdebat dan persoalan ini ne pangolo ko Gurutta aga jawaban na Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah informasi saya terima aga nasa Gurutta makadami iya ko iya muita makato ba iya tongat tu papisaw niya tu. Selesai, itu jawabannya. Artinya apa? Ulama itu diberikan karamah, apalagi Nabi yang diberikan mukjizat. Rasulullah dalam kajian ilmiah hanya 0,05 detik dia sudah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia nak ciri detik kalau kajian ilmiah. Karena dia menggunakan, karena istilah dalam ilmu fisika itu ketika cahaya dipertemukan dengan cahaya, inti maktron itu ketemu, kemudian itu menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya itu bisa sampai dengan jarak itu hanya 0,05 detik sehingga dia bisa sampai. Ini secara ilmiah sudah ditemukan. Tapi Mi'raj itu masalah. Nasabak sains tidak bisa bicara, dia lemak bicarakan kayero. Makanya agama itu ada ranahnya akal, ada ranahnya kalbu. Akal hanya memikirkan sebab akibat, tapi kalbu meyakini yang lebih. Maka Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang harus menyatukan antara iman dengan akal.
Kapan ngakal mita pakai? Maka dari situlah dia mengatakan Rasulullah itu bermi'raj hanya dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Nah sabak ya komelu ialah kali balakang tau katulu-tulu manipih wat di Lau Jakarta mapepe padahal 5 menit matinro. Kalau dia menggunakan kaidah orang yang bermimpi. Tapi Rasulullah diperjalankan. Nah sabab makadai orang ahli, ia ko iperjalankan inabita, pasti hancur tubuhnya. Dengan kecepatan itu, nah sabab pure nataliti tahu, maka ada bintang yang paling dekat dari bumi, itu adalah 10 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan cahaya. Napai bintang yang paling dekat. Padahal langit itu dihiasi dengan bintang. Nanyero langi enalawi nabita sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratil Muntaha. Berarti siaga belana eden wisangi. Yang jelasnya tepat mi pake. Nasaba iya ro malaika okko mematui langi monro. Langi minonroi. Iya minano okkolino nareku yelengi tugas. Yaitu ampai malaikat penjaga siang hari dan malam hari si seleh. Lengi jaga ko wani leti jaga ko soy. Makanya si runtu iko subui, dari situlah malaikat malam dengan malaikat siang ketemu, dan juga di waktu asar ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah sebab 2 sip malaikat. Dari situlah kenapa ada namanya sikir pagi dan petang. Itu intinya. Kemudian ia kotomelo mak bicara hakikat. Maka dapekku yero peristiwa na nabita na sabak nakaji te secara ilmiah. Maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai na sabak masolangi tubuh na nabita karena kecepatannya. Maka day tau pandrite, jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak, patau pandrite maka dabami. Ia kui palalangi dena masolang. Ia mikole na may malalang wad dijaji. Makanya di situ asra diperjalankan. Tanya alena, engkau jandin di royase pak. Ia kolena maputara hanya 24 jam, tidak bisa lebih. Tapi ia kui putarai namo ke 50 dito. Gitu? Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam, ia rojangnya dena mungkin. Wat di lambak mi dena mungkin melesih. Cenei namo ke siratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nayyaro malaikat Jibril makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Nabalai jolo, operasi jolo Nabi tak, kemudian mengambil air Sam-Sam, dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan, dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya. Karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurum Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini. Ia narekomelo kiyakini makadaya ro perjalanan nabita dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Diantar oleh malaikat. Sitonganna dia nama rajing. Karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi engkau Nabi yakamin reko langit dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun, itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya. Berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak. Burak juga sebenarnya itu cahaya. Kilat. Walaupun dia adalah binatang. Narekone bicarakan itu pandrite maka dah olok-olok. Dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya. Maka ia ronabita didampingi oleh 2 malaikat. Kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya. Dan itu memang bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu. Buku yang membahas ini. Muncul saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N
219. Perancang pesawat, saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau. Ternyata angka cik dirumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini. Ya, jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ, kemudian ada agak nasang. Kalau ini yang ditemukan, itu kalimatnya, karena dia orang sains. Iya, kuya nasang iruntu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka ada bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan, maka itu akan ditemukan jalan pintas itu. Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nasabak magai tidak mati. Tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu, saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya. Orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irunna nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irunna nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan lebih bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta. Dibayar 86 juta. Kalau mau titip, sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kotak denna iposina nakta, ya layero disterilkan dulu, istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi kemudian dikirim ke London. Bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat. Ya kunadapi umur nanak tamatu 60, 70 atau 56 tahun, ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan. Dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawat itu, kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali, kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu, narekolagai ari-arinna anak-anak, dia tanam ke tanah. Nah lemak itu, irunna anak. Napa natarika luku yasena. Makumatoka kawajo. Napa napatungal liling setiap malam Jumat. Begitu juga. Selama 3 Jumat. Banyak orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah. Ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi rokalukue yalami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling. Nang kajingnya mak daperi tu melo malayaro. Anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri. Terganggu itu. Menangis sampai malam itu menangis. Magai. Karena ketika jin mampu mengambil itu. Natakok matuk marajai. Anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jingit tamaiwi. Kalau dia ambil itu.
Makanya orang tua kita dulu natanam, istilahnya nalemai, napatarika luku yasena sebagai tanda. Napatunga ngililing, kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan karena dia tidak pahami ilmunya. Dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu, pasangi, ya kau angka najama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasaba iya tuniae, wadi pada ijamae, tapi lengi hukumna. Ya kau angka taloki buru'e, mak bolo, napa milau dong. Bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan, kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroi, okiniana. Ia kalau wiki burue mak bolo, purai mak bolo napa makada, opuang anu, pasalama kae, pasalama apomu, angke anakmu purai pak botingi, aja mokke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki burue, mak bolo ki, kemudian bacakan suratul Fatihah. Pura kita baca Fatihah atau pandrita. Kemudian kita berdoa. Puang, talengak kasih baraka. Taletui baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talengnya atau pandrita we. Ia natuyasang tawassul. Beda. Pada masyarakat buruk. Pada milau doang. Tapi carana milau doang. Nasabari na beda hukumna. Ia ko milau doang ilan sulok ko tau matewe makada opuang anu pas salama ya nakmu Pak mendari mako tu tomatoi kalau masih kubur ko pure Pak butik. Sawe kan me apo pure Pak butik aja mulai saja moke aja masuk kangi ko motor aja mulai saiwi kalau begitu. Itu tidak boleh karena itu adalah tawassut. Itu kemusyrikan. Minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekologi masyarakat buruk ibacangi Fatihah. Loki koki buruk nagurut ta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum. Loki koki buruk nagurut ta Saada. Kemudian kita bacakan Fatihah. Napaki milodong. Puang talinga kasih baraka. Teletui baraka wija-wijaku keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu. Maka itu namanya tawassul. Bedakan ini. Jadi cede tu bawal lesena nan caji musyrik, cede to tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itawe pada masyarakat kuburu bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah. Narekode na pahang itawe. Yan ito na mega istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah. Padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Hasim 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilena. Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya napa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagadalilena ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tahu mualinge papedalle. Kan itu yang diminta. Bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat kuburu, makanya tu buat timparui ku siro loki buru kalau masyarakat buru aja na sambara ki buru lalu siarai sampai ki buru tau pandrita supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri milau memen nyokopong Allah Ta'ala maka datali nggak matu keturunan pada iya kama kiro iyo puiri nene mo korone kati nene mo koro kati nene nano koro iya to koro desa kada niga
Iyo pokoknya reko kiburu tau pandita lo kita sampai ulama-ulama kita yang disengkang dari Asadiyah banyak sekali. Datangi mereka kuburnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian kita meminta kepada Allah. Aga beda na pak kong katau letek bola baru na to menrek bolana na irita makanja bolana milaudongi epuang taletoka kasih dale papada kanjaknya kong ke bola kumatu. Itu sama. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu. Maka ada barakah lagi, nikmat karama, nikmat kewalian, itu yang kita minta. Nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama. Kama komiro, tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian, mabila ada kamacan ini si jang. Saya kembali, sholat natarimaya nabi tawattuna mameraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia ro sampajange hanya sebagai oleh-oleh ya lagi nabi tak magai saya bahas kemarin malam di Masjid BTN Atakeh maka dia ro nabi ta mas sampajam memang sebelum Miraj kan Isra dia sholat kan relepa masam pajang yang pertama di Bukit Tursina sholat onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala dua rakaat sampajan najama Baitalahmi Bethlehem onrona Nabi Isa jaji ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat justru memimpin sholat Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi tako perjalanannya. Nah perlu Mi'raj. Pertanyaannya berarti aga na tarima Nabi tak. Nah sebab na jama memang nih. Angka tau pandrita makadah. Sampajang untuk umat lah. Angka tau makada de na pasipulu mi sampajan na yero nabi newe si runtu uko langi pertama sampai langit ketujuh ia naro na pasipulu nalai sehingga muncul dalam kitab mengatakan ia tu sampaja subuh sampajan na Nabi Adam ia sampajan loro sampajan na Nabi Ibrahim ia sampajan ngasara sampajan na Nabi Nuh ia sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa ia sampajan Isa sampajan na Nabi Musa muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud hanya di waktu subuh baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Naitai angka asanna Nabi tah niga yaro sehingga dia sebut. Dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah baru ditegur oleh Allah. Adam, niga pak guru ko yaro kalimat tinadenang ko pak guru ko. Aga nasa Nabi Adam. Nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga. Pasti nama ini istimewa di sisimu. Aga nasa pong Allah Ta'ala. Dalam risalah mengatakan. Seandainya seandainya Adam. Engkau tidak menyebut kalimat itu. Maka aku tidak akan pernah menerima taubat. Bayangkan. Yinatunah kada. Degaga sampajang ngesah. Narekode na salawa telori nabita. Degaga pak doang letu okko po Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak terbuka. Narekode na salawa telori nabita. Degaga ada depu nga mak baraka non roi malaika milau dong. Narekode na salawa telori nabita. Maka wajar setiap muqaddimah kita selalu baca salawat. Dalam salat pun sinin na sampajange angka mana salawatna. Angka sampai jatuh mati lagi sampajang yang paling singkat itu ada salawatnya. Denasa kodena salawat tahu. Makanya semua sholat tidak sah narekodena salawat tahu. Doa juga demikian. Maka da kenri waktu ne baca salawat ini meni bawang. Meki pamulana, meki tangana, meki capak ne meni bawang. Makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak ini meni bawang. Ya kota tari sayyidina mapakyadai. Ya kodeta tari sayyidina itu tetap salawat yang sah. Kegayasang barakna milau ka wae rinung matanganga mapak guru natakok madakka ka mapangajenga takok madakka ka
Saya minta air minum. Kemudian angka tahu sijap malawe air botol, kemudian napinreka nggak. Oke, maka betul apa yang dia lakukan. Tapi nareko angka tahu malay air aqua napa malato penne napa tadang yok yese na penne atau lepa-lepa napa nabawa ya rinung elokoro. Sebenarnya sama fungsinya, tapi cidi mapakiada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah. Makanya tau pandrita tamakkada ia kona tari sayidina yana tu tau mapakiada lauri nabita narekode na tari sayidina itu tidak masalah. Makomiro kedudukannya, tidak usah perdebatkan. Sebab aku sampajangnya pakai sayidina dan mengatakan sayidina itu kan Tuhan. Tania Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata sayyidi. Makanya sitongannya tidak usah dipermasalahkan. Ulama kita dari dulu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil. Tapi mega makoko atau pae somak guru merengkalingatomyo ku YouTube kiai na YouTuber sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita. Bahkan makada dega agatau pandrita koro palaku bida amanami pade akali barakanna kung kadottoro ahli kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kana sekolah napaki mi baju parawa napa malapat tes jantung napati nakatani-tani pengukur letu makada salah semua padahal dia kena sekolah. Sehingga kita, ulama kita itu mengajarkan sangat arif agana sagurutta. Ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa aja lalu berpatwa. Acuriban ni tahu pandrite pendapat namu palitte. Sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dengan patwa. Saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan makada makui menurut tau pandrite. Makada ya kuya saya mengikuti pendapat ulama itu. Magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan patwa. Apa aserapat disangan na kuasai tenapa di mapatwa. 9 ilmu. Makade gurutta Profesor Dr. Karim Hafiz ia panawat di mapasala te masalah ilmu hadis narekonulle mapalai 300.000 hadis Nabi baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Ia konapai talluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah sibaman tasabba. Ia mirya pala aja lalu tamapasalah. Di Sengkang ini gudangnya ulama dan bukan ulama sembaran. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan. Kalau langitannya Sulawesi Selatan sebenarnya itu di Sengkang. Makanya syukur kidi tawajoe. Jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu. Nasabaok itu monro baraka. Itu penting saya sampaikan. Aja tamabela lo mak guru. Kacinga-cinga mabela lada nang kamanamui gudana pak disengangi. Angkamui baraka oko Sengkang. Makanya saya sering mengatakan, pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to 5 kotoje rawida tawe pak. Mandari maga na puji to ko lengi. Pak do cili aja masalah. Ya toro tania pak disangan na sapa to limelo miliang tapak makum mati bitama no madari ka makada aga beda na pak gamina na supalako ko sidrap siboko sengka pada mui ito pacuka mato na pake marica mato na pake o ko sidrap ya mato lemyon ron na itu artinya apa kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak. Angkamui baraka ku gurutta. Cuma ada tradisi ulama kita dena berengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nasabak magai. Prinsip na gurutta yang tinggi alim allama akan asang. Di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah. Bukan sumur yang cari timbah. Apa nih?
Tania passeroe, tania bungel lo sapai passeroe. Passeroe suruh lo sapai bujunge. Temannya. Jadi aja nagurut kalau tuntut to lalu ini lo makutana karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembarang. Kenapa? Ya minawat di loko tuh nareko angka sanat gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak, enggak mau. Magai. Karena dia pakai itu. Sengaja je, ya nabungin lo sapai pasero. Masalah itu, mabele barakai. Ya maka pasero lo sapai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timba. Maka kita yang harus datang. Entah, supaya mak barakai. Tapi ya makokoe, oko manilala kamarae, mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak. Sehingga mega tahu makokoe, dena pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disangana, tapi adabnya tidak pindah. Karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan. Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di Masjid Raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Tanya mimbar tatong yang makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa barakah pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang yukoro. Nasabak kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam carana secara ilmiah Pak. Ia kawai bisa lurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Maka dah magi penang kay cium. Mana kay bau lima atau pandrita? Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak. Kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Magai nasabak ia kui bau lima atau pandrita, berkahnya bisa pindah. Maka dapat diga, wading. Flash disk saja dikasih masuk di laptop, baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu. Yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya. Dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu sampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah, tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angka sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur, maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama Pak, itu berkah. Kemudian, tama kak ko sampajange. Iya ro sampajange Pak Bu, nasaba ang kami menasampajan na jaman nabita, maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iro nabita laiburaiwi. Nasabakan kesusahan atau di boikot perekonomian, istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, Malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Makanya karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab Barzanji mengatakan anta nurun fauka nurin.
Mega tahu manggai bahwa kalimat itu ia naruh ada kolalana barasanji adalah kemusyrikan karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya napong Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ketujuh, tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayya'e komunikasinya Nabi tasibapong Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambung. Tahiyyatun barakatuh salawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aja kasih jeda. Ada sakta di situ. Ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Lepangi. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama nu Muhammad dan berkah atasmu. Agar nasa Nabi ta assalamu alayna tapas salama pakapo wa ala ibadillahi solihin nani atamu yang soleh. Jadi kini iya pak nakadana po ng Allah Ta'ala upas salama ni usu. Dia nabi ngarang jamaah ko. Urusanmu to saya kuy monri. Yang pantis salama na ya. Tapi Nabi tidak. Agar nasa Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Maka day pahakiki. Ya kuya tumubaca. Itay alemu mangolo rinabit ta si Bapong Allah Ta'ala. Yan natunasang dua tamasarang talo tamalaysang. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.